Elizabeth II menjadi ratu selama 70 tahun, sejak era industri hingga era internet. Tapi kita mungkin masih belum tahu kisah hidup Ratu Inggris ini. Seperti apa kisahnya? Lanjutkan nonton video ini ya. Elizabeth Alexandra Mary lahir pada 21 April 1926 di rumah kakek neneknya di Mayfair, London. Dia adalah putri pertama George ke-6 dan Elizabeth Bowes-Lyon, yang membuatnya berada di urutan ketiga pewaris tahta. Namun saat dia lahir, tidak ada yang mengharapkannya menjadi ratu karena pamannya, Edward ke-8 masih muda dan belum punya anak. Duke dan Duchess of York merencanakan kehidupan yang jauh dari sorotan dan bertekad bahwa Elizabeth tidak boleh dimanja. Masa kecil Elizabeth dihabiskan di Piccadilly, London dan White Lodge di Richmond Park. Walaupun masih seorang gadis kecil, dia sudah memiliki rasa tanggung jawab, rapi dan hemat. Dia menyimpan kertas kado dan pita di kotak khusus agar bisa digunakan kembali. Elizabeth menjalani homeschooling dan diajari baca tulis oleh ibunya sampai usia 7 tahun. Ratu sangat cerdas, memiliki keinginan untuk belajar dan ingatan tajam. Kurangnya pendidikan formal tidak masalah untuk Ratu karena dia analitis dan pekerja keras, yang sama pentingnya dengan kekuatan otak. Sejak dini, Elizabeth juga sudah menunjukkan minatnya berkuda. Horace Smith ingat bahwa Elizabeth yang saat itu berusia 12 tahun mengatakan dia ingin tinggal di tempat yang memiliki banyak kuda dan anjing. Elizabeth tahu takdirnya sebagai bagian dari keluarga kerajaan, namun dia ingin hidup sederhana di desa. Tak heran di masa mendatang dia suka menghabiskan waktu di rumah pedesaannya di Balmoral, Sandringham, dan Kastil Windsor. 4 tahun setelah kelahirannya, Elizabeth mendapat adik perempuan, Margaret Rose. Mereka memiliki masa kecil yang bahagia dan menikmati banyak waktu bersama orang tuanya. Ketika Elizabeth berusia 6 tahun, keluarganya pindah ke Royal Lodge di Windsor Great Park. Di tahun yang sama, mereka memiliki pengasuh baru bernama Marian Crawford. Crawford, panggilannya, menunjukkan kehidupan di luar Balmoral dan mengajak gadis-gadis itu untuk bergaul dengan penduduk setempat. Usianya masih 20-an dan beberapa orang meragukan pengalamannya. Tapi karena dia masih muda dan energik, ayah mereka memilihnya. Sayangnya, hubungan baik Marian dengan Royal Family rusak setelah dia merilis buku berjudul The Little Princesses. Buku itu diterbitkan pada tahun 1950 dan menyebabkan kehebohan karena merupakan kisah nyata keluarga kerajaan yang pertama kali diterbitkan. Meskipun isinya adalah kisah menyentuh tentang masa kecil Ratu dan Putri Margaret, Marian dikucilkan secara sosial dan meninggalkan rumah pemberian kerajaan. Ibu Suri yang telah menjadi teman baik dan menurut Marian telah memberinya izin tidak pernah bicara dengannya lagi. Tahun 1936, kakek Elizabeth, George ke-5 meninggal dunia. Edward ke-8 menggantikan posisinya, tapi tidak lebih dari 1 tahun. Dia turun tahta demi menikahi seorang janda cerai Amerika, Wallis Simpson. Mahkota pun bergeser ke adiknya, George ke-6, yang otomatis menjadikan Elizabeth pewaris tahta. Dengan enggan, Elizabeth dan Margaret pindah bersama orang tua mereka ke istana Buckingham. Elizabeth yang baru berusia 11 tahun juga harus mempersiapkan perannya di masa depan. Putri muda itu diberi les privat oleh Rektor Eton yang mendidiknya tentang konstitusi Inggris dan Amerika. Dia juga belajar bahasa Prancis yang terbukti berguna ketika ia menjadi ratu kelak. Perubahan drastis itu bukan hal yang mudah. Menurut neneknya, Cecilia Bowes-Lyon, Elizabeth berdoa sungguh-sungguh di malam hari, mengharapkan kedatangan saudara laki-laki untuk menggantikannya. Tapi Tuhan merencanakan hal lain. Keluarga Raja George sedang berlibur di Balmoral ketika invasi Jerman ke Polandia menandai pecahnya Perang Dunia Kedua.
Seperti kebanyakan anak-anak di London, Elizabeth dan Margaret dievakuasi untuk menghindari bahaya serangan bom. Mereka pindah ke Kastil Windsor dan tinggal terpisah dari orang tuanya selama hampir seluruh masa perang. Pada September 1940, 5 bom dijatuhkan di Istana Buckingham. Alih-alih melarikan diri, Raja George dan istrinya bertahan di istana. Mereka mengunjungi daerah London yang hancur oleh serangan udara, berbicara dengan penduduk dan anggota layanan darurat setempat. Elizabeth pun tidak berdiam diri. Dia memberikan pidato penyemangat untuk anak-anak Inggris melalui BBC Children's Hour. And when peace comes, remember, it will be for us, the children of today, to make the world of tomorrow a better and happier place. Ketika berusia 18 tahun, setelah berkali-kali meyakinkan orang tuanya, Elizabeth akhirnya diizinkan terjun langsung ke lapangan sebagai pengemudi dan mekanik. Selama beberapa tahun, Inggris memang mewajibkan wanita usia di bawah 30 tahun dan belum menikah untuk bergabung dalam perang. Jika gadis lain seusianya dipanggil, maka dia juga harus begitu. Elizabeth adalah satu-satunya anggota wanita Royal Family yang pernah masuk militer. Pada tanggal 8 Mei 1945, perang di Eropa berakhir. Ribuan orang turun ke jalan untuk merayakannya, membanjiri jalanan yang mengarah ke Istana Buckingham, di mana Raja dan Ratu menyambut dari balkon. Di malam hari, Elizabeth sambil mengenakan seragam militernya menyelinap ke keramaian bersama Margaret untuk menikmati perayaan. I remember we were terrified of being recognized, so I pulled my uniform cap well down over my eyes. We cheered the King and Queen on the balcony and then walked miles through the streets. I remember lines of unknown people linking arms and walking down Whitehall, all of us just swept along on a tide of happiness and relief. I think it was one of the most memorable nights of my life. Pada tahun 1946, Letnan Philip Mountbatten melamar Elizabeth. Mereka sudah saling kenal bertahun-tahun. Oleh karena itu, Elizabeth menerima lamarannya bahkan tanpa menghubungi orang tuanya dulu. Setelah raja mengetahuinya, dia mengatakan bahwa baru akan mengizinkan pertunangan resmi saat putrinya berusia 21 tahun. Penantian mereka berbuah manis. Setahun kemudian, Putri Elizabeth dan Pangeran Philip menikah saat Inggris baru pulih dari Perang Dunia Kedua dan masih memiliki aturan penjatahan perang, termasuk calon ratu. Elizabeth mengenakan gaun yang harus dibeli dengan kupon penjatahan, namun karena popularitasnya, wanita muda dari seluruh Inggris mengiriminya kupon, memastikan ratu memiliki cukup bahan untuk gaun yang indah. Saling menukar kupon penjatahan tidak diizinkan, tapi sikap itu menunjukkan bahwa bahkan sebagai putri muda, Elizabeth sangat dicintai rakyatnya. Pasangan itu menikah di Westminster Abbey di hadapan 2.500 tamu dan melambai ke rakyatnya dari balkon yang terkenal itu. Kebahagiaan mereka bertambah saat Elizabeth melahirkan putra pertamanya, Pangeran Charles, tahun 1948 dan Putri Anne 2 tahun kemudian. Ketika generasi baru lahir, generasi lama memudar. Pada tahun 1952, Raja George sakit parah sehingga Elizabeth dan suaminya perlu menggantikannya dalam tur ke luar negeri. Elizabeth dan Philip berada di Kenya saat Raja meninggal dunia. Berita itu memakan waktu beberapa jam untuk mencapai lokasi terpencil. Dan Philip yang akhirnya memberitahu istrinya bahwa dia sekarang adalah ratu. Tahun-tahun pasangan muda yang indah pun berakhir. Elizabeth mendadak naik tahta dan Philip harus merelakan karirnya. Meskipun ini memberi tekanan pada pernikahan mereka, Elizabeth dan Philip tetap bergerak maju. Pada tanggal 2 Juni 1953, sang putri dinobatkan menjadi Ratu Elizabeth II.
Sejak mahkota Saint Edward diletakkan di atas kepalanya, tanggung jawab sebagai penguasa dimulai. Dan tentu saja, Ratu butuh proses untuk memahami perubahan besar itu. Robert Hartman menulis bahwa saat tur ke Australia tahun 1954, Ratu mengeluh lelah dan bosan. Namun di kemudian hari, Ratu memahami perannya dan tidak akan mengatakan hal seperti itu lagi. Sebaliknya, dia cenderung menegur mereka yang mengatakan tugas kerajaan tidak menarik. Hartman mengutip seorang mantan sekretaris pribadi yang mengatakan kepada Ratu bahwa acara untuk Asosiasi Auditor Persemakmuran akan sangat membosankan. Dia menegurku, kata sekretaris itu. Sang Ratu berkata, ini tidak membosankan, ini menarik dan penting karena mereka adalah orang-orang yang mengangkat standar dan memerangi korupsi di beberapa negara yang sangat sulit. Mereka membutuhkan dukungan dan dorongan. Dalam monarki, fokus seperti itu diperlukan karena pekerjaan tidak ada habisnya. Menjadi bangsawan berarti menjalani hidup Anda di depan umum, tidak hanya selama beberapa dekade seperti bintang film, tetapi selalu dan selamanya. Seperti yang pernah dikatakan Ratu Mary kepada seorang kerabat, Anda adalah anggota keluarga kerajaan Inggris. Kami tidak pernah lelah dan kami semua mencintai rumah sakit. Untungnya, Elizabeth memiliki suami yang mendukung dan membimbingnya. Dalam salah satu pidatonya, sang ratu mengatakan bahwa Philip telah memberikan bantuannya terus-menerus dan membuatnya bertahan. Tahun 1960, Elizabeth melahirkan Pangeran Andrew dan 4 tahun kemudian, kelahiran Pangeran Edward melengkapi unit keluarga kerajaan. Mereka lahir belasan tahun setelah Pangeran Charles, dan saat mereka lahir, Ratu memutuskan untuk mundur dari beberapa tugasnya sehingga punya lebih banyak waktu menjadi ibu, dibandingkan dulu saat Charles dan Anne masih kecil. Dia bisa memberinya lebih banyak perhatian, dan Andrew adalah seseorang memiliki ikatan khusus dengannya. Saat kelahiran Pangeran Edward, ayahnya menemani sang ibu, pertama kalinya dalam sejarah keluarga kerajaan. Duke of Edinburgh memegang tangan istrinya saat bungsu mereka lahir. Sang ratu saat itu berusia 37 tahun memintanya untuk berada di sana. Dia membaca majalah wanita yang menekankan pentingnya melibatkan ayah dalam persalinan dan tertarik dengan ide itu. Popularitas ratu meningkat ketika dia melakukan tur ke Australia dan Selandia Baru. Alih-alih menjaga jarak, ratu berjalan santai untuk menyapa kerumunan orang secara langsung. Sebuah walkabout yang sekarang menjadi tradisi bagi bangsawan Inggris. Namun, tidak semua orang menyukai ratu. Saat parade Trooping the Colours 1981 berlangsung, seorang remaja laki-laki muncul dari kerumunan, mengacungkan pistol dan melepaskan 6 tembakan ke arah ratu. Meskipun senjata itu kosong, suaranya cukup mengejutkan kuda ratu. Bukannya panik, dia malah menenangkan kudanya dan melanjutkan parade seperti tidak terjadi apa-apa. Pelaku penembakan, pemuda 17 tahun bernama Marcus Sargent yang terobsesi dengan pembunuhan tokoh-tokoh seperti John Lennon dan John Kennedy, menerima hukuman penjara 5 tahun tapi dibebaskan pada Oktober 1984. Setahun setelah kejadian itu, Elizabeth kembali mengalami insiden aneh, tapi kali ini terjadi dari dalam istana. Seorang pria bernama Michael Fagan berhasil memanjat pagar kawat berduri istana, menaiki pipa pembuangan, dan akhirnya menyelinap ke kamar tidur ratu. Ketika terbangun dari tidurnya dan menyadari penyusup sedang duduk di kamarnya, ratu dengan tenang menelpon switchboard istana 2 kali untuk memperingatkan security. Mereka ngobrol selama 10 menit, kemudian dengan dalih memberinya rokok, ratu pergi ke pintu dan memanggil bantuan. Saat itu, popularitas dan daya tarik global Ratu Elizabeth tak tertandingi. Setidaknya, sampai Lady Diana Spencer memasuki istana. Masyarakat bergembira menyambut pertunangan Pangeran Charles dan Lady Diana pada 24 Februari 1981. Kegembiraan berlanjut saat Charles dan Diana resmi menikah pada 29 Juli 1981. Pernikahan itu menarik perhatian rakyat Inggris. Tapi, tak butuh waktu lama untuk menyadari bahwa ini bukan pernikahan yang bahagia. Tidak ada skandal yang lebih besar selama masa pemerintahan ratu selain pernikahan gagal Charles dan Diana dan hubungan putranya dengan Camilla Parker Bowles.
Meski berita Charles dan Diana sempat teralihkan dengan pernikahan Pangeran Andrew dan Sarah Ferguson pada 23 Juli 1986, waktu menunjukkan bahwa pernikahan mereka pun sama bermasalahnya. Pada tahun 1990, Ratu kembali menjadi sorotan. Untuk sesaat, masyarakat bosan dengan kehidupan rumah tangga anak-anak Ratu dan merasakan dampak resesi yang brutal. Beberapa masyarakat Inggris iri pada kekayaan Ratu dan mereka mulai menyerukan agar dia dikenakan pajak sama seperti rakyatnya. 2 tahun kemudian, Perdana Menteri John Major mengumumkan bahwa Ratu akan mulai membayar pajak penghasilan, menjadikannya Raja Inggris pertama yang melakukannya sejak 1930-an. Setelah urusan pajak, datanglah tahun 1992 yang lebih bergejolak. Untuk menggambarkan bencana 12 bulan itu, Ratu menyebutnya sebagai Annus Horribilis, bahasa Latin untuk tahun yang mengerikan. Mulai dari masalah Pangeran Andrew dan istrinya, perceraian Putri Anne dan Kapten Mark Phillips, hingga tentu saja buku Andrew Morton yang mengungkapkan keretakan pernikahan Charles dan Diana. Itu saja belum cukup. 20 November 1992, Kastil Windsor berada dalam kobaran api. Setelah api itu padam, masalahnya masih menyala dengan perdebatan tentang siapa yang harus membayar perbaikan kastil. Secara teknis, kastil itu dimiliki negara, bukan raja. Namun beberapa anggota parlemen dan media meminta Ratu untuk membayar sendiri perbaikannya. Akhirnya Ratu mengeluarkan 2 juta pound sterling dari kekayaan pribadinya. Dia juga membuka sebagian istana Buckingham untuk umum dan berhasil mengumpulkan 70% dana restorasi. Sebagai penutup tahun yang menyedihkan, pada tanggal 9 Desember, Pangeran dan Putri Wales berpisah. Tapi semua itu baru permulaan dari puncak masalah yang menanti Ratu Elizabeth. Pada akhir Agustus 1997, Diana mengalami kecelakaan mengenaskan di Paris dan meninggal dunia. Berita kematian Diana sampai ke Ratu, dan saat itu pikiran pertamanya adalah William dan Harry. Dia pun tinggal berhari-hari di Balmoral untuk menemani putra-putra Diana. Namun itu dianggap sebagai kesalahan besar. Apalagi dia juga tidak menurunkan bendera setengah tiang di istana Buckingham. Untuk pertama kalinya dalam masa pemerintahan yang panjang, dia menghadapi kemarahan dari rakyatnya yang meratapi People's Princess yang sangat populer. Apakah keluarga Windsor punya hati? Tanya Daily Mail, sementara The Express menggelegar. Tunjukkan pada kami bahwa Anda peduli. Desan berbunyi, di mana ratu kita? Di mana benderanya? Ratu butuh waktu seminggu untuk memberikan pidato penghormatan di TV. Tapi itu cukup untuk mengurangi amarah rakyatnya. Setelah gejolak dan skandal tahun 90-an, Royal Family menemukan jalan kembali ke hati publik Inggris. Sebagian besar berkat Pangeran William dan Pangeran Harry yang karismatik. Pernikahan William dan Catherine pada 2011 adalah anugerah bagi monarki dan mampu mengembalikan keluarga mereka ke halaman depan. Berita positif berlanjut ketika Pangeran Harry menikah dengan Meghan Markle. Banyak yang melihat pernikahan mereka sebagai era modern baru bagi keluarga kerajaan. Sayangnya, masa tenang itu tak lama. Ratu dipaksa masuk lagi ke dalam badai. Pertemanan Pangeran Andrew dengan terpidana pelaku kejahatan seks Jeffrey Epstein membawa masalah. Demi membersihkan namanya, Pangeran Andrew mengundang BBC ke istana Buckingham. Dia menyangkal mengetahui kejahatan Epstein dan gagal mengungkapkan simpati kepada para korban. Wawancara petaka itu membuatnya mundur dari tugas kerajaan dan beberapa tahun kemudian, Ratu terpaksa mencopot gelar bangsawan putra kesayangannya itu. Tapi, Andrew bukan satu-satunya anggota House of Windsor yang mundur. 18 Januari 2020, Istana Buckingham mengumumkan bahwa Harry dan Meghan mundur dari tugas kerajaan. Seolah belum cukup mengejutkan, pada Maret 2021, mereka memberikan wawancara ke Oprah Winfrey yang mencakup rasisme, intimidasi tanpa henti media, dan sikap apatis keluarga kerajaan yang membuat Meghan ingin bunuh diri. Seorang sumber mengatakan kepada The Sun bahwa Ratu merasa sedih karena wawancara itu, tapi dia tetap teguh di atas tahta. Kemampuannya untuk memilah-milah sangat membantu dalam hidupnya. Dia disiplin secara mental dan itu telah membantunya selama 70 tahun.
Ini memungkinkannya untuk menangani semua hal dan tidak membiarkan hal-hal memberatkan dirinya sendiri. Itulah kenapa dia masih mampu untuk tetap bekerja pada usia senja. Tahun 2015, dia dinobatkan sebagai Raja Inggris terlama, melampaui Ratu Victoria. Tahun 2020, pandemi COVID-19 menyebabkan ketidakpastian di seluruh planet ini. Tapi bagi Elizabeth dan Philip, krisis itu membawa hadiah yang tak terduga. Hal itu membuat dunia mereka kecil kembali. Pada 9 April 2021, Pangeran Philip, suami Ratu selama 73 tahun, meninggal dunia. Suami yang telah menjalankan perannya dengan rendah hati, berjalan 2 langkah di belakang istrinya dan memberikan dukungan tanpa henti. Seperti yang diakui Elizabeth, dia berutang pada suaminya lebih besar dari yang pernah kita ketahui. Setelah sempat beberapa kali tidak menghadiri acara karena masalah kesehatan, Elizabeth memulai tahun 2022 dengan Platinum Jubilee di Sandringham. Pada malam itu, Ratu berterima kasih dan menyatakan harapannya. Ketika tiba saatnya putra saya Charles menjadi raja, saya tahu Anda akan memberikan dia dan istrinya Camilla dukungan yang sama seperti yang telah Anda berikan kepada saya. Itu adalah keinginan tulus saya bahwa ketika saatnya tiba, Camilla akan dikenal sebagai permaisuri. Tanggal 6 September 2022, Elizabeth bertemu Boris Johnson dan Liz Truss di rumahnya di Skotlandia untuk mengawasi penyerahan kekuasaan dari Perdana Menteri lama kepada penggantinya. Upacara yang seharusnya diadakan di Istana Buckingham ini dipindahkan ke Balmoral karena masalah mobilitas ratu. 2 hari berikutnya, Istana Buckingham membuat pernyataan bahwa ratu telah meninggal dengan damai di Kastil Balmoral. Dan putranya Charles secara otomatis naik tahta sebagai Raja Charles III. Kematian Elizabeth menandai akhir dari salah satu pemerintahan paling sukses dalam monarki kontemporer. Abad ke-20 melihat raja-raja di seluruh Eropa digulingkan, diasingkan atau dieksekusi. Elizabeth sendiri dikelilingi kerabat kerajaan yang melarikan diri dari negara asal mereka di tengah kekacauan Perang Dunia Kedua. Tetapi di bawah pemerintahannya, monarki Inggris tidak hanya bertahan, tapi juga populer. Jangan pernah mengeluh, tidak pernah menjelaskan adalah moto tidak resmi dari keluarga kerajaan, dan Ratu mencontohkan itu. Ratu Elizabeth II adalah siapapun yang diinginkan rakyatnya. Dia tidak mengekspresikan pandangan politiknya atau membuat pernyataan kontroversial di depan umum. Dia bebas untuk menjadi simbol dari apapun yang disukai penonton, tapi yang paling penting, dia memberikan stabilitas. Selama 70 tahun di atas tahta, Elizabeth menjunjung tinggi sumpah yang pernah dia buat pada hari ulang tahunnya yang ke-21 di Afrika Selatan. I declare before you all that my whole life, whether it be long or short, shall be devoted to your service and to the service of our great imperial family to which we all belong. Dia tidak dapat memperkirakan berapa lama hidupnya, tapi dia tetap setia pada pelayanan ini sampai akhir hayatnya. Dia akhirnya menjadi ratu terlama di Inggris. Begitu lama sehingga dia melihat 14 kepresidenan Amerika, melihat krisis rudal Kuba, pendaratan di bulan, serangan teroris 11 September 2001, dan masih banyak lagi. Kata-kata dari lagu kebangsaan, God Save the Queen, akan berubah. Pangeran Charles punya gelar baru. Tidak diragukan lagi, ini akan menjadi periode transformasi besar-besaran bagi Inggris, persemakmuran dan dunia. Tapi satu hal akan tetap sama. Tidak akan pernah ada lagi pemerintahan seperti Ratu Elizabeth II.